Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Materi selanjutnya adalah napak tilas sejarah peternakan sapi perah dan persusuan nasional. Sebelumnya terkait dengan napak tilas dan sejarah, ini biar kita menjadi lebih menghargai terkait dengan sejarah. Kenapa pentingnya itu sejarah, kenapa kita perlu belajar sejarah kembali, sebagaimana teori dramaturgi dari Irving Goffman, pakar sosial politik, dalam Kompas 31 Januari 2011 bahwa orang atau manusia cenderung bermain sandiwara. Apa yang menjadi lontaran di panggung publik, panggung depan misalnya, dalam seminar dan lain-lain bisa berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi di panggung belakang. Karenanya untuk dapat melakukan diskusi sehat perlu ditampilkan kesamaan argumentasi secara jujur dan terbuka. Kemudian terkait dengan kata bijak, pentingnya kita belajar sejarah adalah hidup manusia tidak melompat-lompat. Hidup adalah alur yang saling sambung menyambung. Karena itu, pembangunan pada hakikatnya bukan sebuah lompatan semata, tetapi selalu berpijak kepada kenyataan masa lampau. Jadi pembangunan tidak pernah muncul dari nol, tetapi bertumbuh pada kenyataan yang sudah ada dan sekarang terus diperbaharui. Masa lampau tidak menjadi masukan untuk tindakan atau usaha pembangunan sekarang. Jadi masa lampau itu dapat menjadi masukan atau tindakan atau usaha pembangunan sekarang sebagai pengalaman. Tapi ingat masa lalu itu bukan merupakan semata-mata sikap nostalgik semata-mata, tetapi suatu peringatan untuk memperbarui diri. Jadi kita belajar sejarah biar tahu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah kalau kita khususkan pada persusuan nasional sapi perah Indonesia ini seperti apa perjuangannya. Jadi kita biar bisa lebih menghargai lagi jasa-jasa para pendahulu kita, dan kita harus dengan mengetahui menghormati dan menghargai apa yang sudah mereka lakukan, dengan berusaha sebaik mungkin saat ini apa peran kita kan itu dalam mengisi dan melanjutkan estafet ini. Ini materi sejarah peternakan sapi perah dan persusuan, nanti bisa dipelajari lebih lanjut sendiri. Saya akan menyampaikan uraian masing-masing kejadian dan saya skip agak cepat, nanti silahkan bisa dipelajari di rumah. Poin-poin yang penting nanti yang saya tekankan. Jadi yang pertama dimulai dari zaman penjajahan. Dalam penjajahan ini pertama tahap introduksi. Introduksi itu kan perkenalan, tahap pendahuluan pada tahun 1891 sampai 1942. Jadi dilakukanlah impor bibit sapi perah. Sejarah perkembangan ternak sapi perah dimulai sejak zaman Hindia Belanda tahun 1891 sampai 1942 dengan diimpor 105 sapi jantan jenis Friesian Holstein dari Belanda dan Shorthound dari Australia. Kenapa jantan? Karena jantan bisa mengawini lebih banyak betina kan gitu. Jadi lebih efisien mengimpor jantan daripada mengimpor betina. Kemudian di Jawa Timur dilakukan persilangan dengan ternak lokal jenis ongol warna putih menjadi ternak sapi perah lokal jenis Grati. Kemudian dipelihara sampai sapi perah itu meluas ke Jawa Tengah dan di daerah Salatiga, ini sekitar Rawapening, mendapat 7 ekor pejantan FH untuk disilangkan dengan sapi-sapi lokal. Di Jawa Barat tumbuh perusahaan persusuan milik Belanda, antara lain Mix de France, Trap, Almanak, Pigman dan Els. Jadi kenapa pertama kali ada penjajahan? Karena kita ketahui bangsa Eropa Belanda, orang Belanda itu mereka sudah
terbiasa mengkonsumsi susu sapi, Dek. Terus sampai Indonesia kok tidak mendapatkan susu, itu pasti mereka ada yang kurang, ya. Sehingga mereka mengimpor, tapi mendatangkan yang saat itu tentunya susu itu hanya bisa dimiliki, dikonsumsi oleh para pejabat-pejabat daripada petinggi-petinggi daripada company Belanda dan juga para bangsawan. Kemudian ada penetapan Milk Codex dan pusat pengolahan dan pemasaran susu, ya. Untuk melindungi konsumen susu, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan disebut Milk Codex, yakni pesanan susu segar yang sehat dengan kadar lemak minimal 3%. Setelah dengan perkembangan usaha sapi perah di kota-kota besar jadikanlah pusat pengolahan dan pemasaran susu antara lain Bandung Milk Center (BMC) dan Pusat Susu Malang (PSM). Setelah zaman Belanda, ya, penjajahan, masuklah ke tahap peternakan rakyat. Jadi pada zaman pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, perusahaan milik Belanda terbengkalai karena ditinggalkan pemiliknya yang ditahan oleh tentara Jepang. Ya, ternak sapi perah yang ada dipelihara oleh rakyat dan sejak itu, ya, dikatakan awal tumbuhnya peternakan rakyat sapi perah. Ya, karena para juragan-juragan yang memiliki sapi perah itu orang Belanda pada melarikan diri dan ditahan, diambil alih oleh masyarakat. Peternakan sapi perah di Indonesia pada awalnya hanya berupa usaha rumah tangga dan merupakan penerusan para pekerja di perusahaan sapi perah milik Belanda. Kemudian era kemerdekaan, ya, ini ada era pra pembangunan 5 tahun, pra pelita, zaman, ya. Pada tahun 1949 berdiri koperasi susu pertama di Indonesia, yaitu Gabungan Petani Peternak Sapi Perah Pengalengan, ya, yang diprakarsai oleh Dr. Hewan Sujono dan Dr. Hewan Yohanes Huta Barat. Kemudian pada tahun 1962 berdiri koperasi peternak bernama SAE, Sinau Andandani Ekonomi, belajar memperbaiki ekonomi. Jadi nama saja harus baik, Dek. Ya. Ini di Pujon Malang yang digerakkan oleh Dr. Hewan Mehmet Adinata. Kemudian sekitar tahun 1960-an, ya, Gapsi terpaksa tutup karena buruknya situasi ekonomi dan politik saat itu, Dek. Ya. Sekitar tahun 65 ini, ya, Gestapo G30 SPKI itu. Kemudian baru pada tahun 1969 di tempat yang sama kembali berdiri koperasi susu dengan nama Koperasi Peternak Bandung Selatan. Sampai pada tahun 78 di Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa koperasi susu, SAE Pujon, ya, KUD Batu, Koperasi Setiakawan di Nongko Jajar, ya, dan Koperasi Sukamakmur di Grati. Kemudian untuk mendorong perkembangan sapi perah, pemerintah membentuk Sapi Perusahaan Negara Peternakan yang disebut PN Perhewani tahun 1952, yakni melaksanakan impor sapi perah bibit sebanyak 1.000 ekor dari negeri Belanda. Tetapi kondisi ekonomi nasional yang kurang menguntungkan membuat peternakan sapi perah tidak berkembang dan menghentikan kegiatannya tahun 1963 karena tidak mampu bersaing dengan tumbuhnya industri pengolahan susu IPS yang membeli bahan baku impor. Kenapa bahan baku impor? Karena bahan baku impor tentunya kualitasnya terjamin, harganya jauh lebih murah. Karena apa? Kenapa lebih murah? Karena efisiensi, ya, untuk beternak sapi perah, ya, khususnya di luar negeri itu jauh lebih efisien. Ya. Mereka kepemilikannya banyak, suhunya sesuai, iklimnya sesuai dengan, ya, bangsa sapi asalnya, pakannya itu nutrisinya terpenuhi, ya, kualitas hijauannya juga lebih bagus, sehingga produktivitasnya tinggi. Produktivitasnya tinggi berarti efisiensinya juga tinggi, ya. Kemudian era pembangunan 5 tahun pelita 1, ya, posisi tawar koperasi susu terhadap IPS. IPS apa, Dek? Industri pengolahan susu sebagaimana Nestle, ya, Bendera, SGM, itu. Perjalanan koperasi susu terus berkembang seiring dengan berbagai permasalahan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan permasalahan susu kepada industri, ya, atau industri pengolahan susu IPS. Saat itu, ya, koperasi ini memiliki posisi tawar yang sangat lemah terhadap IPS, baik dalam jumlah kuota susu, waktu penjualannya, serta harga yang diperoleh. Sehingga masalah itu muncul karena IPS selalu mengutamakan susu impor sebagai bahan baku dan enggan menyerap susu domestik, susu lokal.
Ya, industri pragmatis sekali, yang penting keuntungan ya. Impor kan bubuk, Dek. Nah, bubuk itu 100-an ton bubuk. Nah, itu sudah kalau di susu segar kan luar biasa karena total solid ya, susu itu sekitar 12%, ya. Yang 88% kan air. Peternak yang telah berhasil dikembangkan untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri menjadi kecewa. Bahkan saat itu secara demonstratif, terang-terangan, banyak susu yang dibuang di selokan di depan pabrik pengolahan susu sebagai demonstrasi. Ya, karena bagaimana masyarakat kita memelihara sapi perah, ya, memproduksi susu, tetapi susunya tidak bisa dijual, tidak laku dijual. Karena apa? Industri pengolahan susu lebih lebih kepada impor daripada tidak mau menyerap dari susu dalam negeri. Ya. Barulah kemudian tahun 78 ini terjadi konsepsi pengembangan persusuan nasional. Baru dimulai di konsep, Dek. Ya, karena sebelumnya ini belum ada konsep bagaimana peternakan sapi perah Indonesia ini belum ada konsep. Masih berjalan apa adanya sehingga tidak ada yang mengatur regulasinya. Ya, betul-betul swasta itu IPS, Industri Pengolahan Susu itu betul-betul mempunyai posisi seakan-akan penguasanya, Dek. Sehingga masyarakat koperasi sekalipun tidak punya posisi tawar sama sekali, bargaining posisinya sangat lemah. Nah, titik balik pengembangan koperasi susu di Indonesia dimulai pada tahun 1978 dengan terbentuknya Badan Koordinasi Koperasi Susu Indonesia BKKSI yang merupakan cikal bakal dari gabungan koperasi susu Indonesia yang dibentuk setahun berikutnya. Jadi memang perlu adanya wadah ya, gabungan antar koperasi. Seakan-akan kalau sapu lidi itu hanya satu yang mudah patah, tapi begitu bersama-sama menjadi ulet, kuat, manfaatnya lebih banyak, daya dobraknya, daya ininya lebih baik. Ya, BKKSI terbentuk berkat ya, peranan Menteri Muda Koperasi Ibu Zainul Arifin setelah melakukan kunjungan dan melihat koperasi persusuan di India. Ya. Dengan adanya kelembagaan koperasi persusuan di tingkat nasional, ya, ini maka ada komunikasi antar koperasi persusuan Indonesia dengan pemerintah berjalan dengan lebih baik sehingga memungkinkan diterapkan sistem agribisnis persusuan di Indonesia. Jadi pentingnya ada kelembagaan ya, kalau adik-adik ya di kampus protes ke Pak Dekan sendiri sangat lemah, Dek. Bisa jadi wah mungkin hoax, hanya gitu saja, Dek. Ya. Tetapi ketika Anda melewat ya satu angkatan itu sudah lebih kuat powernya. Apalagi mau ngajak himpunan, mengajak badan eksekutif mahasiswa yang punya legitimasi lebih kuat levelnya. Nah, sehingga apa yang akan ada suarakan itu akan lebih didengar. Karena namanya berhimpun dalam satu kelompok itu menjadi lebih kuat dan koordinasinya menjadi lebih mudah. Nah, yang ketiga ini penting ya, perlu Anda perhatikan. Ya. Jadi tadi sudah ada sistem agribisnis persusuan di Indonesia. Kemudian apa? Paket kebijakan pemerintah. Ya, ini baru mulai ada political will, ya, politik yang baik, ya, semangat politik yang baik, positif dari pemerintah bahwa paket kebijakan pemerintah untuk mendorong pengembangan sapi perah dalam negeri disusunlah program pembangunan sapi perah secara integral melalui satu paket kebijakan yang antara lain terdiri dari 3 komponen. Jadi paket ini 3 komponen ini harus terpenuhi, Dek. Anda perhatikan betul. Ini kalau dihafalkan sangat mudah ini karena urutannya bagus. Nah, ini sangat logis. Apa paket kebijakan itu? Yang pertama, ya, karena populasi di Indonesia sapi perah itu masih sangat sedikit, terbatas, dilakukanlah impor sapi perah bibit, ya, bibit unggul dari Selandia Baru dan Australia. Satu dilakukan impor dulu, Dek. Karena tidak mungkin kalau kita jumlah populasi sangat sedikit kalau tidak dibantu impor, tidak mungkin, Dek. Impor. Setelah impor bagaimana? Sapi mulai berdatangan ke Indonesia. Yang kedua harus apa? Perbaikan mutu genetik. Ya, melalui penerapan teknologi inseminasi buatan atau IB atau kawin suntik, ya. Nah, sehingga dengan satu pejantan ini bisa diambil, ya, spermanya diencerkan, dibekukan, disebar. Nah, jadi untuk apa? Memperbaiki mutu genetik.
Sehingga akan lebih cepat bibitnya diimpor, kemudian ada perbaikan untuk genetiknya, ada programnya jangan jelas siapa dengan apa IB. IB sampai sekarang Pak, bioteknologi yang paling masif di masyarakat dan bertahan sampai sekarang terus ya ditingkatkan adalah IB. Transfer embrio sudah jalan tapi keberhasilannya masih sangat lemah, masih sangat rendah. Ya. Belum ada 50% transfer embrio. Ya. Jadi mengintransfer embrio harganya mahal, transfer 4 paling jadinya 1. Ya. 25%, 30% ya. Kemudian yang ketiga apa? Ada sapinya, ada teknologinya ya. Kalau nggak ada modal nggak bisa deh. Yang ketiga, penyediaan program kredit sapi perah, PUSP, Panca Usaha Sapi Perah. Nah, ini jadi ada sapinya, ada teknologi perbaikan untuk genetik, nah, kemudian ada program kredit sapi perah, ya, Panca Usaha Sapi Perah, sehingga masyarakat bisa melakukan kredit dengan bunga yang sangat rendah atau tanpa bunga saat itu ya. Kemudian penerbitan surat keputusan bersama 3 menteri. Nah, ini juga penting dalam sejarah napak tilas pesusuan kita, ini perlu kita pelajari di perjuangan bangsa kita dulu. Ada peternak sapi perah ini bisa maju, berkembang, itu perjuangannya dalam bahasa sekarang mungkin berdarah-darah. Misalnya apa? Nah, ini penerbitan surat keputusan bersama 3 menteri. Untuk mengamankan produksi susu segar dalam negeri, pemerintah pada tahun 82 menerbitkan surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi, dan Menteri Pertanian dan Perindustrian. Apa substansi dari SKB ini, surat keputusan bersama ini? Diterapkanlah prinsip ekualisasi, ya, yaitu keseimbangan volume impor dengan penyerapannya. Ya. Boleh impor, tapi harus ada penyerapan susu segar dalam negeri. Ditentukan izin impor akan diberikan pada IPS industri apabila telah menyerap susu segar dalam negeri, yang dikenal dengan prinsip ekualisasi melalui mekanisme bukti serap atau BUSEP. Nah, inilah ya kekuatan namanya pemerintah itu harus membela masyarakat, membela rakyat seperti ini, punya kebijakan yang betul-betul bisa diberikan izin kalau dia sudah melakukan bukti serap. Kalau sekarang importir sapi potong itu boleh ya impor sapi potong 4 pejantan, 1 betina ya. Itu kalau kita cerita nanti dan waktu kita ceritakan lagi itu ya. Itu bagian dari kebijakan pemerintah ya. Untuk memantapkan SKB terbitkanlah Impres nomor 2 tahun 85 dengan koordinasi pembinaan dan pengembangan perusahaan nasional melibatkan 7 instansi. Ya. Kemudian dampak kebijakan bukti serap dengan adanya kebijakan tadi, bukti serap BUSEP tadi, penerimaan kebijakan BUSEP berdampak pada penurunan rasio susu dalam negeri dibanding impor. Kalau tahun 79 rasio penyerapan susu segar dalam negeri itu dibanding impor 1:20 ya. Tahun 92 rasio tersebut menurun 1:2, luar biasa ya. Bahkan pada tahun 1996 rasio susu menurun lagi menjadi 1:1 ya, atau 58% banding 42%, yaitu jumlah konsumsi susunya 7.749.000 dipenuhi dari produk dalam negeri sebesar 58%. Nah, jadi kita sempat sudah lebih tinggi produksi daripada impor. Tapi tahun 2009 melonjak kembali menjadi 1 dalam negeri 3 impor. Jadi 70% masih impor. Sekarang juga kita masih di posisi 75-80% kita impor ya. Dan pola inti rakyat PIR Persatuan di Jawa Tengah pada tanggal 4 September 85 dilakukan pada tanggal nota kesepahaman MOU. Ini bisa dibaca. Konsolidasi kredit sapi perah. Ini oke, saya kira bisa ada masalah. Nah, ini yang bisa kita lihat tabel kontribusi susu segar dalam pemenuhan kebutuhan susu nasional. Tahun 96 58 banding 52%. Tahun 2009 sudah 22% banding 17%. Jadi kita sudah kembali lagi ke ya, kebutuhan susunya. Sekarang kita kepemenuhannya masih sangat rendah ya. Ya, ini di India tahun 2012 ya. Konsumsi susu kita masih kecil ya. Rancang bangunnya
bahwa ini dalam rangka rancang bangun perlu ya kerangka pemikiran deh. Jadi kalau kita mau melihat perjalanan napaktilas kita sampai persusuan nasional seperti ini, sejarah seperti ini, bagaimana ke depan? Sekarang dan ke depan bagaimana, tugas kita kan di situ deh. Ya, jadi sebagai mahasiswa intelektual, Anda ini intelektual muda, kita semua ya harus tahu bagaimana kerangka pemikirannya ini ya. Ahmad Ilyas Ismail, Republika 7 Januari 2011, bahwa ya, dalam perjalanan panjang kemanusiaan, pembangunan saat ini sampailah pada era globalisasi. Era globalisasi, bahkan sekarang sudah era digital deh, 4.0 ya, yang ditandai dengan tuntutan perubahan dan persaingan ketat di segala bidang, baik produksi, konsumsi, transportasi, perdagangan, dan lain-lain. Sekarang sangat ketat ya. Kemudian apa tentang arti perubahan? Ya, seorang penulis terkenal Alan Justman dalam bukunya yang terkenal agak ekstrim, Change or Die, berubah atau mati. Ya, jadi menegaskan bahwa perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang menuju kemajuan, tidak datang dari langit atau given atau datang secara cuma-cuma, taken for granted. Perubahan harus dimulai dari diri manusia, yaitu cara pandang atau perubahan paradigma pikir mindsetnya. Selanjutnya perubahan paradigma harus disertai dengan perubahan dalam penguasaan ilmu dan keterampilan. Saya tambahkan lagi dengan teknologi. Kemudian perubahan yang satu ini memerlukan pembelajaran dan pembiasaan learning habit yang perlu terus diasah. Jadi kita harus mau berubah deh. Kalau tidak mati. Terlebih lagi sekarang era digital ya, 4.0. Adik-adik semua harus betul-betul sekarang itu bermain harus cepat, tepat, akurat. Big data ya, datanya jumlahnya banyak, harus cepat melakukan. Bagaimana ya? Berarti Anda harus betul-betul mau belajar, mau berusaha, mau beradaptasi dengan lingkungan yang berusaha yang jauh lebih keras, karena persaingan semakin ketat dan tuntutannya juga semakin banyak ya, dibanding zaman sebelumnya ya. Ini kerangka hipotetis, ini bisa dipelajari sendiri. Saya akan menekankan di sini kerangka pemikiran agribisnis ya. Ya, 4 variabel pokok ya, yang perlu diperhatikan kalau mau perkembangan agribisnis peternakan itu termasuk sapi perah. Ya, ini apa 4 variabel pokok ini ya. 1. Peternak sebagai subjek harus dijamin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan. Ini, kalau mau sapi perah kita mau maju ya ini. Peternak sebagai subjek harus dijamin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraannya. Kalau peternak dijamin pendapatannya, kesejahteraannya, mereka semangat untuk beternak. Ya. Kemudian ternak sebagai objek ditingkatkan produksi dan produktivitasnya. Jadi peternaknya mendapatkan kesejahteraan kalau pendapatannya dan kesejahteraannya bisa sejahtera, bisa meningkat pendapatannya dan bisa sejahtera kalau ternak sebagai objeknya ditingkatkan produksi dan produktivitasnya. Bagaimana ternak sebagai objek bisa meningkat produksi dan produktivitasnya? Lahan sebagai basis ekologi, pendukung pakan dan lingkungan budaya harus betul-betul diperhatikan. Tanpa adanya lahan sebagai basis ekologi, ya diperhatikan tidak mungkin ternaknya sebagai objek bisa meningkat produktivitasnya. Kalau ternak tidak bisa meningkat produktivitasnya, tidak mungkin juga peternak sebagai subjeknya bisa mendapatkan pendapatan yang lebih sehingga tidak bisa sejahtera. Nah, lahan sebagai basis ekologi, ternak bisa meningkat, termasuk nanti endingnya adalah pendapatan yang meningkat dan kesejahteraan. Apa? Biar efisiensinya bagus, ya, produktivitasnya oke, tentunya teknologi sebagai alat atau rekayasa untuk mencapai tujuan itu betul-betul dikuasai dan diaplikasikan, diterapkan. Oke, bagaimana menjaga produktivitas sapi dan produktivitas segar? Nah, ini tantangan kita dengan belajar paling tidak 4 variabel tadi. Ya, sekian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.